Baik, terima kasih. Pada hari ini kita akan kembali bertemu dalam pembahasan materi matematika. Silakan dibuka di dalam buku paket kalian sendiri. Materi yang kita bahas adalah tentang volume dan luas permukaan kelompok limas. Sebelumnya kita sudah melewati materi yaitu volume dan luas permukaan kelompok prisma, yang mana sudah kita bahas juga rumus dari volume prisma. Itu adalah luas alas kali tinggi dengan luas permukaannya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Itu rumus secara umum. Maka pada hari ini kita lanjutkan ke volume dan luas permukaan kelompok limas. Yang pertama, kita mulai pembahasan pada volume kelompok limas itu sendiri. Volume limas secara umum kita bisa turunkan rumusnya, yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, di sini perlu Bapak jelaskan bagaimana bedanya rumus kelompok limas dengan prisma. Kalau prisma hanya luas alas kali tinggi, sekarang untuk limas itu ada 1/3. Apa yang maksud dengan 1/3? Di mana setiap kelompok limas itu merupakan 1/3 bagian dari kelompok prisma. 1/3 bagian, sehingga cara kita menghitung volumenya juga sama, melibatkan 1/3 bagian dari bagian prisma itu sendiri. Nah, sehingga pada kelompok limas juga sama, ini mengambil turunan dari balok, di mana luas balok atau prisma persegi panjang itu luas alas kali tinggi. Karena limas itu merupakan 1/3 bagian dari prisma balok, maka volumenya juga menyesuaikan, yaitu kita itu adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Itu secara umum, sehingga kita dapat simpulkan biar kita tidak terlalu sulit untuk menghafalkan rumus untuk semua kelompok limas, selalu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Dimana sudah kita ketahui juga jenis-jenis dari limas itu diantaranya ada nanti limas segitiga diambil dari prisma segitiga. Ada nanti limas segi 4, tadi sudah dijelaskan. Ada limas segi 5, ada limas segi 6, ada limas lingkaran yang kita sebut dengan kerucut. Sedangkan materi kita bahas hari ini, kita hanya fokus kepada volume dan luas permukaan pada kelompok limas segi 4. Untuk limas, pengurusan limas yang lainnya nanti kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Volume limas segi 4. Penjelasannya sudah tadi disinggung di awal bahwa sebuah limas segi 4 itu merupakan 1/3 bagian dari prisma segi 4. Bisa diambil dari kubus maupun dari balok. Nah, sehingga penurunan rumus volume limas segi 4 itu merupakan penurunan dari rumus prisma. Penurunan dari rumus limas segi 4 itu merupakan penurunan dari rumus prisma segi 4. Sehingga dimunculkan rumus seperti yang sudah Bapak jelaskan di depan. Secara umum dari kelompok limas itu bahwa volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Di sini juga diambil karena limas segi 4 itu merupakan turun dari prisma segi 4, maka volume limas segi 4 yang dimaksudkan itu adalah 1/3 kali volume prisma segi 4. Itu asalnya. Sehingga dapat diturunkan kembali, volume limas segi 4 itu merupakan 1/3 karena volume prisma kemarin dibahas adalah luas alas kali tinggi, maka jadinya 1/3 luas alas kali tinggi. Sehingga dapat disimpulkan volume limas segi 4 itu sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Dengan keterangannya sebagai berikut. Bisa kalian baca sendiri. Nah, untuk menerapkan rumus yang sudah kita pelajari tentang volume limas segi 4, kita akan masuk ke dalam beberapa jenis contoh soal. Contoh soal yang pertama. Hitunglah volume limas segi 4 di bawah ini. Kita akan kerjakan volume limas segi 4 rumusnya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Kita akan amati alasnya berbentuk apa.
alasnya berbentuk persegi panjang. Bagaimana kita akan memasukkan luas persegi panjang, yaitu kita ganti dengan luas alasnya volume sama dengan sepertiga kali luas alasnya itu panjang kali lebar. Kita turunkan rumusnya kali dengan tinggi limas. Menurut rumusnya itu tinggal kita akan masukkan angka-angka yang sudah tersedia dalam soal di gambar samping. Sehingga volume sama dengan sepertiga, dengan panjangnya itu 10 dan lebar itu 8, tinggal dikalikan sepertiga kali 10 kali 8 dengan tinggi 5 sama dengan 12. Berikut kita akan lakukan penyederhanaan, sama-sama dibagi 3 dengan 12, 3 bagi 3 itu sama dengan 1, 12 bagi 3 itu sama dengan 4. Sehingga angka-angka yang tersisa itu kita akan lakukan perhitungan 1 per 1 itu sama dengan 1 kali 10 kali 8 80, 12 sisa 4 kali 4, sehingga dapat kita hasilnya volume dari limas segi 4 pada gambar di samping itu adalah 320 dalam satuan cm kubik. Ingat, volume dalam satuan kubik. Baik anak-anak, tentang volume limas ada yang ditanyakan? Kita akan melakukan nanti latihan soal yang sudah tersedia dalam buku paket kalian di rumah sebagai latihan. Berikutnya kita akan langsung ke pembahasan perluas permukaan limas segi 4. Nah, pada sifat-sifat limas segi 4 yang sudah kita bahas sebelumnya, limas segi 4 itu terdiri atas 5 sisi. 5 sisi yang dimaksudkan ada sisi alas, sisi alasnya ada, ingat sisi alasnya ada berbentuk segi 4. Dalam gambar itu akan memiliki segi 4 panjang, akan memiliki bagian sisi panjang, sisi lebar, dan mempunyai 4 buah selimut. 4 buah selimut, di mana 4 buah selimut itu tersusun atas 4 buah segitiga. Segitiga pertama, ini segitiga kedua, ini segitiga ketiga, ini segitiga keempat. Maka untuk menuliskan luas permukaannya, maka kita akan menghitung satu persatu dari sisi atau luas penyusun dari 5 segi 4 itu. Yang pertama kita akan cari dulu luas alasnya, segi 4-nya. Dalam hal ini kita ketahui luasnya adalah panjang kali lebar. Nanti kita tambahkan dengan 4 kali sisi yang bentuk segitiga, di mana sisi-sisinya tidak sama. Maka dengan demikian kita akan bisa pasangkan bagian sisi ini, ya, ini diarsir. Bagian sisi ini akan berpasangan dengan sisi ini. Dimana kalau kita amati ini termasuk sisi panjang, maka kita amati panjang kali tinggi, sehingga memunculkan nanti 2 kali panjang kali tinggi. Karena ada 2, maka 2 kali panjang kali tinggi. Masih akan sisa lagi di sisi ini dengan sisi yang ini. Juga sama, memiliki 2 bagian yang sama, sehingga kita bisa turunkan rumusnya juga sama, 2 kali. Tapi sekarang karena sini lebar, maka jadinya 2 kali lebar kali tinggi. Nah, sehingga dapat kita turunkan rumusnya menjadi seperti ini. Luas alas dikali dengan luas selimut. Nah, diulangi, luas alas ditambah dengan luas selimut. Penurunan rumusnya menjadi luas alas itu sama dengan panjang kali lebar seperti yang tadi dijelaskan. Sedangkan untuk sisinya, ya, kita boleh bisa disebut sisi itu adalah selimut. Maka selimut sudah dijelaskan terdiri atas 2 kali segitiga. Ada 2 segitiga yang kita bisa hitung itu adalah 2 kali segitiga dengan meliputi panjang kali tingginya. Karena rumus segitiga, maka dia jadinya 2 kali setengah kali panjang kali tinggi selimut. Itu baru 2 sisi yang diambil. Ditambah lagi ada 2 sisi lagi.
juga sama yang berbentuk segitiga, sehingga jadinya 2 kali setengah. Rumus dari luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Ya, karena alas ini berupa lebar dan tingginya berupa tinggi, maka kita jadikan 2 kali setengah kali lebar kali tinggi selimut. Itu kemunculan dari luas permukaan. Nah, itu kita bongkar dan kita bisa dikasihkan rumusnya masing-masing. Nah, untuk menyederhanakan kembali, maka dengan ini kita bisa turunkan luas permukaan sama dengan panjang kali lebar ditambah 2 kali setengah panjang kali tinggi selimut. Itu kita bisa sederhanakan 2 kali setengah sama dengan 1, sehingga yang masih tersisa adalah panjang kali tinggi selimut. Di sebelahnya juga sama, ada 2 sisi segitiga, yaitu 2 kali setengah kali lebar kali tinggi selimut. Itu kita bisa sederhanakan 2 kali setengah, maka yang tinggal yang tersisa adalah lebar kali tinggi selimut, sehingga dapat disederhanakan luas permukaan sama dengan panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi selimut ditambah lebar kali tinggi selimut. Kita bisa memudahkan lagi, menyederhanakan kembali. Luas permukaan sama dengan panjang kali lebar, panjang tambah lebar itu kita bisa kumpulkan dalam kurung panjang tambah lebar kali tinggi selimut. Nah, demikian rumus kita bisa turunkan. Untuk memudahkan dan memantapkan kembali, kita akan lakukan dalam latihan-latihan soal. Ada soal. Tentukan luas permukaan 5 segi 4 berikut. Bapak berikan sebuah gambar. Terdapat sisi panjang itu adalah 8 cm dan sisi lebar dari alas 5 segi 4 itu adalah 10 cm dengan tinggi 5. Ya, tinggi bangun ruang 5 itu adalah 12, sedangkan tinggi selimut 5 itu adalah 10. Untuk volume, maka yang kita pergunakan adalah tinggi 5, bangun ruang 5. Sedangkan luas permukaan kita pakai adalah tinggi selimut. Nah, itu pembedanya. Bila mana kita akan menggunakan tinggi dari bangun ruang ini pada saat kita mencari rumus luas maupun volume. Kalau pada volume ya kita pakai tinggi selimut. Maka bersama dengan ini kita akan masukkan rumusnya. Luas permukaan itu sama dengan panjang kali lebar ditambah panjang tambah lebar kali tinggi selimut. Dengan demikian kita bisa masukkan angka-angkanya. Ya, panjang kali lebar 8 kali 10, sedangkan panjang tambah lebar 8 tambah 10 dengan tinggi dari selimutnya adalah 10, sehingga kita bisa turunkan rumusnya menjadi 8 kali 10 itu 80, 8 tambah 10 itu 18 kali dengan 10, sehingga 80 ditambah 180 sama dengan 260 dalam cm per segi. Itulah cara perhitungan dari penghitungan volume dan luas permukaan dari 5 segi 4. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Nanti dikembangkan lagi pemahaman dan pengetahuan kalian pada pembahasan hari ini dalam contoh-contoh soal yang sudah disediakan di buku paket. Demikian, ucapkan terima kasih. Semoga sukses. Kalau rusuk tegak TB kita gunting, TC kita gunting, TD kita gunting, TA kita gunting, didapat model jaring-jaring 5 sebagai berikut. Ini adalah salah satu model jaring-jaring 5 TABCD yang tadi. Sehingga luas permukaan 5 TABCD sama dengan luas ABCD, ini ABCD ditambah dalam kurung luas TAB ditambah luas TBC ditambah luas TCD ditambah luas TAD kurung tutup sama dengan luas ABCD dapat kita ganti menjadi luas alas karena ABCD ini merupakan alas. Kemudian luas TAB tambah luas TBC tambah luas TCD ditambah luas TAD sama artinya dengan jumlah luas segitiga pada bidang tegak. Dapat kita simpulkan luas permukaan 5 sama dengan
luas alas ditambah jumlah luas segitiga pada bidang tegak. Contoh, tentukan luas permukaan limas pada gambar berikut. Dari gambar, maka alas limas berbentuk persegi dengan panjang sisi alas 10 cm. Kemudian tinggi segitiga pada bidang tegak adalah 8 cm. Penyelesaian, luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas segitiga pada bidang tegak. Karena alasnya berbentuk persegi, maka luas alas S kali S. Kemudian jumlah luas segitiga pada bidang tegak, karena alasnya persegi, maka keempat segitiga pada bidang tegak ini adalah sama dan sempurna atau kongruen, sehingga luas keempat segitiga bidang tegak ini adalah sama. Sehingga di sini kita tuliskan 4 kali setengah kali A kali T sama dengan S-nya kita garis dulu.